pemeriksaan BRA-nya lebih mendukung lesi tingkat koklear bilateral, di mana hal ini lebih berat sisi kanan. Dan insufisiensi vertebrobasilar belum dapat disingkirkan. Next. Untuk pemeriksaan hasil ex foto torak AP semi-erect didapatkan kesan kardiomegali dengan gambaran sefalisasi. Untuk MSCT kepala tanpa kontras didapatkan kesan infak pada pons paramedian kanan, infak lama pada nukleus lentiformis kanan, tak tampak perdarahan intrakranial, tak tampak tanda-tanda peningkatan dan tekanan intrakranial. Dan terdapat tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk izin melanjutkan, dokter. Untuk keluhan utamanya, untuk yang pusing berputar, kami mendiagnosis yaitu antara benign paroxysmal possessional vertigo, Menire disease, labyrinthitis. Untuk yang BPPV itu kami dapatkan dari anamnesis yaitu vertigo dipicu dengan perubahan posisi kepala yang sifatnya berat dan berlangsung singkat sampai mendadak, dan vertigo berlangsung detik sampai menit. Lama-kelamaan berkurang dan tidak ada gejala auditorik. Menghilang pun spontan dan kemudian muncul lagi. Dan untuk pemeriksaan fisiknya didapatkan KU-nya baik, TTV-nya dalam batas normal, status generalis dalam batas normal, pemeriksaan THT dalam batas normal, dan untuk pemeriksaan keseimbangan untuk yang nystagmus horizontal kita menggunakan manuver Dix-Helpix, ada juga yang apply dan barrel roll test. Dan untuk yang Menire disease dari anamnesis kita mendapatkan trias gejalanya yaitu ada episodic vertigo, fluctuating hearing loss, tinnitus atau feeling of fullness, dan paling berat pada serangan pertama dan mereda pada serangan berikutnya, berlangsung hari sampai minggu. Kriteria diagnosisnya itu vertigo hilang timbul, fluktuasi gangguan pendengaran, menyingkirkan kemungkinan penyakit sentral, dan pemeriksaan fisiknya kita mendapatkan di audiometrinya yaitu SNHL, frekuensi rendah, fluktuatif sampai progresif, nystagmus spontan, dan tes kalori. Dan untuk labyrinthitisnya, dalam anamnesis didapatkan keluhan kurang pendengaran sampai vertigo mendadak, riwayat ISNA, infeksi kehamilan, imunokompromis, cacar, infeksi telinga tengah. Dan untuk pemeriksaan fisik, didapatkan dari pemeriksaan THT-nya yaitu sebagian besar DBN, kecuali otitis media. Pemeriksaan penunjangnya untuk audiometri didapatkan SNAL, OAE BERA didapatkan kelainan koklear atau retrokoklear. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Mohon izin melanjutkan, dokter. Untuk hubungan penyakit kronis dengan keluhan pasien sekarang, jadi untuk sistem vestibular itu sendiri sensitif terhadap perubahan oksigen di darah, sehingga ketika terjadi perubahan konsentrasi O2, hanya satu sisi yang melakukan penyesuaian, sehingga terjadi perbedaan elektropotensial vestibular kanan kiri, sehingga memicu terjadinya vertigo. Kemudian yang kedua, karena ada perubahan konsentrasi O2 terjadi di hipertensi, sehingga terjadi kelainan vasomotor, sehingga vertigo terjadi karena perbedaan perilaku antara arteri auditif kanan dan juga kiri. Kemudian untuk hipertensi sendiri itu akan menimbulkan debris kalsium lepas dari makula utritus ke lumen kanalis semisirkularis, sehingga debris kalsium karena debris kalsium 2 kali lebih padat daripada endolimfe, sehingga dia akan bergerak sesuai dengan gravitasi. Kemudian karena debris kalsium bergerak, kemudian akan mempengaruhi gerakan dari endolimfe sendiri dan menstimulasi ampula pada kanal yang terkena, sehingga akan menimbulkan terjadinya vertigo. Next.
Ini adalah tabel perbedaan vertigo perifer dan vertigo sentral, di mana kalau vertigo perifer itu untuk lesinya ada pada sistem vestibular, sedangkan kalau vertigo sentral berarti pada sistem vertebrobasial dan juga gangguan vaskuler. Untuk penyebabnya, kalau yang perifer bisa BPPV, Meniere, kemudian neuritis vestibular, labirintis, dan juga neuroma akustik maupun trauma. Kemudian kalau pada vertigo sentral biasanya pada iskemik batang otak, vertebrobasilar insufficiency, neoplasma, dan migrain basilar. Kemudian pada intensitas vertigo pada vertigo perifer itu umumnya cenderung berat, sedangkan kalau pada sentral itu ringan. Sedangkan telinga berdenging atau tuli itu kalau pada vertigo perifernya itu kadang-kadang, sedangkan kalau pada vertigo sentral tidak ada. Kemudian untuk derajat, sedangkan kalau pada vertigo sentral itu umumnya justru lebih ringan. Kemudian untuk lama serangannya biasanya lebih singkat pada vertigo perifer dan lebih lama pada vertigo sentral. Next. Ini beberapa perbedaan juga bisa dilihat dari pemeriksaan fisik yang biasa ditemukan. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan fisik nistagmus, di mana kalau pada vertigo perifer biasanya nistagmusnya itu tidak pernah perifer, kemudian arah awalannya ke sisi lesi, kemudian amplitude dan frekuensinya medium, kemudian sering disertai mual muntah. Sedangkan kalau pada vertigo sentral itu keluhan mual muntah itu jarang ditemukan. Kemudian kalau pada vertigo perifer itu sering dipengaruhi karena perubahan posisi kepala, tapi kalau pada vertigo sentral itu tidak ada. Next. Silakan dilanjutkan. Bu, ikan, Bu. Baik, dokter izin melanjutkan. Baik, dokter izin melanjutkan untuk terapi medikamentosa sendiri dapat diberikan golongan CA antagonis yaitu berupa flunarizin sebanyak 3 kali 5 sampai 10 mg per hari. Gunanya untuk mengurangi aktivitas eksitatori SSP dengan menekan pelepasan glutamat, lalu menekan aktivitas NMDA special channel, dan bekerja langsung dengan depresor apirin. Kemudian bisa juga diberikan golongan lain, yakni berupa vasodilator, contohnya beta histin sebanyak 3 kali 12 mg, lalu yang berfungsi sebagai inhibisi neuron polisinaptik pada nervus vestibularis lateralis, dan juga yang lain bisa diberikan golongan tranquilizer berupa diazepam atau haloperidol atau sulfirid, yang mana diazepam sendiri dapat menurunkan resting activity neuron pada nervus vestibularis dengan dosis 3 kali 2 sampai 5 mg per harinya. Bisa juga diberikan golongan antihistamin berupa difenhidramin atau meglizin, yang mana mempunyai efek antikolinergik dan merangsang inhibitori monoaminergik dan dengan akibat inhibisi dari nervus vestibularis. Lalu difenhidramin sendiri bisa diberikan dengan dosis 3 kali 50 mg. Selain itu juga dapat diberikan golongan CNS stimulan seperti efedrin dan amfetamin. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain. Terima kasih, dokter. Baik, selanjutnya adalah terapi non-medikamentosa. Yang pertama adalah manuver Epley. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ke partikel ke posisi awal, yaitu pada makula utriculus. Nah, ini caranya adalah pasien diminta untuk menoleh kepala ke sisi yang sakit sebesar 45 derajat. Kemudian pasien berbaring dengan kepala tergantung dan dipertahankan 1-2 menit. Lalu kepala ditolehkan 90 derajat ke sisi sebaliknya dan posisi supinasi berubah menjadi lateral decubitus dan dipertahankan selama 30-60 detik. Setelah itu pasien mengistirahatkan dagu pada pundaknya dan kembali ke posisi duduk secara perlahan. Next. Selanjutnya adalah latihan Benderov. Nah, latihan ini tuh dapat dilakukan setiap hari oleh pasien maupun terapis dengan frekuensi 2 kali sehari, dengan masing-masing 5 kali pengulangan dan dilakukan setiap hari selama 2 minggu. Caranya adalah duduk ke samping kanan, mungkin bisa ditunjukkan gambarnya. Nah, caranya adalah duduk ke samping ke arah yang dapat mencetuskan vertigo
dengan kepala menghadap ke arah berlawanan, kemudian tunggu selama 30 detik, lalu berbaring dengan cepat ke sisi yang berlawanan sambil kepala menoleh ke arah yang berlawanan, dan tunggu selama 30 detik, lalu duduk dengan cepat. Next, apakah ada yang ingin melanjutkan lagi? Izin melanjutkan. Izin melanjutkan, dokter. Saya jadi Takwa dari kelompok 2. Izin melanjutkan untuk edukasinya. Untuk edukasi pada pasien di kasus ini, ada beberapa edukasinya, diantaranya untuk menjelaskan kepada pasien dan keluarga pemeriksaan yang didapatkan pasien dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang tadi didapatkan mengarah ke arah beberapa penyakit yang mungkin nanti bisa lebih dispesifikkan lagi, kemudian menjelaskan pada pasien dan keluarga mengenai tata laksana yang diberikan berupa medikamentosa, tadi obat-obatan yang sudah dijelaskan, maupun yang tata laksana non-medikamentosa. Di antaranya yang non-medikamentosa untuk melakukan brain diary di rumah, frekuensinya 2 kali sehari dengan masing-masing 5 kali pengulangan dan dilakukan setiap hari selama 2 minggu. Dan juga bisa yang telah dijelaskan tadi dengan manuver Heble tersebut. Dan dokter, untuk presentasi dari kasus yang pertama dari kelompok 2, kebenaran dan bimbingan. Ya, terima kasih. Sekarang komentarnya dari kelompok 1, silakan. Mau berkomentar apa bertanya, silakan. Kelompok 1 pasti sudah bikin, kan? Silakan bertanya atau komentar apa mau menambahkan. Izin bertanya, dokter. Tanyanya ke kelompok 2. Izin bertanya, dokter. Ya. Saya Dia Pitaloka. Izin bertanya kepada kelompok 2 yang presentasi. Untuk keluhan pusing berputar ini, kapan indikasi kita untuk merujuk pada pasien ini? Apakah perlu dilakukan rujukan atau dengan melakukan tata laksana seperti yang telah dijabarkan tadi, pasiennya bisa kita tangani secara maksimal? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 menjawab. Siapa? Izin menjawab, dokter. Mm-mm. Menurut kriteria rujukannya, apabila ditemukan vertigo yang vestibular tipe sentral, itu kita harus segera merujuk. Kemudian apabila tidak terdapat perbaikan pada vertigo vestibular setelah diterapi farmakologis dan non-farmakologis, dokter. Mungkin ada yang ingin menambahkan, teman-teman. Terima kasih, dokter. Oke. Ada yang mau nambahkan? Ini waktunya kurang 3 menit nih. Ini di stop dulu aja. Oke, boleh dokter. Oke.